Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong. Malam hari ini kembali kita diizinkan Tuhan untuk berkumpul bersama. Kita akan merayakan bersama hari kelahiran Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian, satu pujian, kita akan memberikan hormat kepada Allah, hormat diberi. Kita bangkit berdiri. Mari kita akan masuki ibadah malam terang lilin ini dengan menyadari bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Silakan duduk Bapak Saudara, kita akan bersama-sama membaca Mazmur 19 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Bapak Ibu bisa membaca dari layar di depan Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca bersama-sama.
Mazmur 19 ayat 2 sampai 5. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Kita mau menaikkan pujian, kita mau bergembira bersama, kita memuji nama Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Mari Bapak Saudara, kita mau tedang teduh di hadapan Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang padamu ya Tuhan. Dalam kebaktian malam terang lilin ini, kami mau mengakui akan dosa dan kesalahan kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang seringkali kami tidak dapat menahan diri kami, tidak dapat menahan keegoisan kami. Ampuni ya Tuhan, kami seringkali gagal di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami melalaikan perintah-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, bila seringkali kami lupa untuk mensyukuri atas berkat dan anugerah-Mu untuk kami. Dan biarlah Tuhan kami mohon padamu, ampuni kami, dan biarlah kiranya Roh-Mu yang boleh terus menuntun kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Layakkan kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengakui perbuatan dosa-dosa kita, percayalah bahwa Tuhan mengampuni kita. Inilah firman Tuhan sebagai berita anugerah pengampunan dosa untuk kita sekalian. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Anayanti. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menaikkan satu pujian, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Nafiri 53. Ya Yesus
jadikan palungan. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang bakal sehat dengan kehadiranmu. Keluhan batinku lenyap, kiranya lah di dalam aku, dan tinggallah serta kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan berkenan kepada kami untuk memasuki malam terang lilin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Dan sekarang kami mau dengaran firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman ini, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Maranatha. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema pada malam terang lilin pada hari ini yaitu hidupku memuliakan Tuhan. Hari ini hari Kamis, biasanya kita membahas tentang Ayub di dalam setiap persekutuan doa kita. Nah, memang inilah Ayub, orang yang menderita, bahkan sangat-sangat menderita. Dan di dalam penderitaannya sangat disayangkan. Selama yang kita bahas, kita melihat Ayub mempunyai pemahaman yang salah tentang Allah. Namun kita bersyukur bahwa Ayub tidak mengutuki Allah. Dan sejauh yang kita bahas beberapa waktu ini, kita melihat di tengah penderitaannya Ayub belum mampu memuliakan Allah. Sama halnya dengan seorang gadis dari Nazaret ini yang bernama Maria. Dia juga sedang dirundung masalah.
Masalah yang berat yang mempertaruhkan masa depan dan nyawanya sendiri. Tetapi kapan masalah itu muncul? Masalah itu muncul ketika dia berjumpa dengan malaikat Gabriel yang menyatakan bahwa dia akan mengandung. Sedangkan dia belum bersuami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah begitu berat. Maka dia pergi ke rumah Elisabet seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Pergilah ke rumah sanakmu itu. Di rumah Elisabet dia akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan ayat yang ke-56 dikatakan dia tinggal 3 bulan lamanya di rumah Elisabet. Ketika sudah dekat Elisabet akan melahirkan, maka dia kembali pulang ke Nazaret. Pertanyaannya adalah, ketika dia sudah tinggal 3 bulan di rumah Elisabet, selesaikah persoalannya? Tidak. Tetapi walaupun persoalan itu masih ada dan masih merundung di dalam kehidupannya, dia mampu memuliakan Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa dia mampu memuliakan nama Tuhan? Karena dia mengalami kasih setia Tuhan. Pada ayat yang ke-55 dikatakan seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Janji yang mana? Janji Allah akan datangnya juru selamat yang pernah diberikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Sebelum mereka keluar dari Firdaus, maka Allah memberikan janji bahwa keturunan perempuan akan melahirkan juru selamat, penyelamat yang akan meremukkan kuasa iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang Yahudi keturunan Abraham menanti-nantikan penggenapan janji ini. Penggenapan yang ditunggu-tunggu dan sekarang terjadi pada diri Maria. Bahwa juru selamat yang dijanjikan sudah datang, akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pada ayat 47 dikatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Perhatikan kata di sini. Aku bergembira karena Allah juru selamatku. Berarti Maria menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Maria bukan orang yang suci. Orang yang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Dan dia percaya di dalam juru selamat itulah ada pengampunan, ada pemulihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi besok kita sudah merayakan Natal. Pertanyaannya adalah, berapa kali kita merayakan Natal? Dan sudahkah kita juga mengalami kasih karunia Allah, kasih setia Allah yang memberikan pengampunan, yang memberikan pemulihan dalam kehidupan kita? Sudahkah saudara dan saya mendapatkan pengampunan itu? Mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan? Mari, belum terlambat. Kita mau datang kepadanya sehingga kita boleh menikmati keselamatan yang diberikan oleh juru selamat itu. Memuliakan nama Tuhan, selain memuji-muji nama Tuhan, Maria mewujud nyatakan dengan kerendahan hatinya, yaitu pasal 1 ayat 50 sampai 53. Nah, saudara, ada seorang anak ketika masih kecil, ada tamu yang datang di rumahnya dan katakan, kamu nih, nanti kalau gede kamu jadi orang hebat, jadi pemimpin besar. Saudara, kata-kata itu tertanam di dalam diri si anak kecil ini. Maka si anak kecil ini berjuang belajar dengan baik, dengan satu cita-cita. Kalau jadi orang besar, jadi pemimpin, dia pengen jadi seorang jenderal. Wah, bayangkan ya, baru diberitahu bahwa kamu ini bakal jadi orang besar. Wah, semangat belajarnya begitu tinggi. Nah, saudara, apalagi kalau misalnya ada seorang ibu yang sedang mengandung, lalu ada orang katakan, Bu, yang engkau kandung ini bakalan jadi presiden. Waduh, kira-kira bagaimana saudara? Pasti dia akan berbunga-bunga merawat bayi ini
ngelesin bayi ini dengan berbagai macam ilmu supaya ketika nanti menjadi presiden yang cakap, presiden yang banyak pengetahuan, yang tidak dibodohi oleh banyak orang dan sebagainya. Dan dia memikirkan bagaimana nanti kalau jadi presiden pasti sebagai ibunya menjadi orang yang terkenal juga dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Maria, malaikat sendiri mengatakan bahwa engkau akan mengandung bayi yang kudus karena Roh Kudus ada di dalam dirimu. Dan bayi yang lahir akan disebut bayi yang kudus. Dia juru selamat. Tetapi kita lihat Maria tidak seperti seorang anak tadi atau seorang ibu tadi yang berbunga-bunga, tetapi dia memiliki kerendahan hati dengan memperhatikan keadaan umatnya, umat Allah daripada dirinya. Maka ayat 53 dia katakan, ia yaitu juru selamat nanti yang akan datang, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, menyuruh orang kaya pergi dengan hampa. Artinya dia merindukan kehadiran juru selamat, terjadi kesejahteraan di dalam umat Allah. Kerendahan hatinya juga dinyatakan dengan kerinduannya terjadi pemulihan yang ada di sekitarnya dengan hadirnya juru selamat itu. Tidak ada lagi tindas menindas, tidak ada lagi ancam mengancam. Ayat 51 katakan dia yang akan mencerai beraikan orang yang congkak hatinya. Ayat 52 meninggikan orang-orang yang rendah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kerinduan dari Maria. Bukan memikirkan dirinya sendiri, tetapi memiliki kerendahan hati untuk memikirkan umatnya. Nah, yang kedua, Maria memuliakan nama Tuhan karena dia mengalami dan mengimani kuasa Allah. Ayat 49, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku. Yang maha kuasa Allah itu melakukan perbuatan yang besar kepadaku. Perbuatan apa saudara? Dia mengalami, mengandung walaupun dia belum menikah. Dan dia adalah perempuan baik-baik. Hal yang mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan dia menyaksikan dengan kepala sendiri melihat bahwa Elisabeth mengandung di masa tuanya. Padahal dia dikatakan si mandul itu. Setelah dia mengalami, melihat kuasa Tuhan. Selesaikah persoalannya? Tidak. Persoalan yang dia hadapi masih ada. Dia masih bergumul bagaimana menceritakan dia mengandung kepada tunangannya, pada Yusuf. Kemungkinan besar dia akan diceraikan. Kemungkinan besar dia akan ditinggalkan. Bagaimana dengan nanti dia melahirkan? Tidak terpikir olehnya bagaimana caranya. Bagaimana dia menjelaskan kepada orang tuanya, menjelaskan kepada masyarakat. Kalau dia mengandung oleh Roh Kudus. Dan tidak semua orang bisa menerimanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi dia mulai belajar mengimani kuasa Tuhan. Katakan malaikat pada Lukas pasal 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah yang dia imani. Sehingga ketika dia mengimani kuasa Tuhan. Dia belajar mempercayakan pelayanannya. Mempercayakan dirinya kepada Allah. Dan diwujud nyatakan dengan kerelaannya dipakai oleh Tuhan. Maka pasal 1 ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu. Dengan kerendahan hatinya dia mau dipakai oleh Allah. Karena dia mengalami dan mengimani kuasa Tuhan. Pada ayat 48 dia berani mengatakan, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini merupakan wujud iman dari Maria. Bahwa suatu kali nanti ketika keturunannya melihat perbuatan Allah yang begitu ajaib. Mereka akan menyebut aku berbahagia.
Oleh sebab itu, Maria belajar mengalami dan mengimani kuasa Tuhan. Dan iman itu menjadi nyata ketika dia menjelaskan kepada Yusuf tunangannya. Memang tidak gampang. Yusuf diam-diam akan menceraikannya. Tetapi Allah bekerja. Yusuf diberitahu oleh malaikat bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ketika Maria nanti melahirkan di tengah-tengah masyarakat Nazaret yang mungkin tidak mudah menerimanya, karena mungkin Yusuf menikahi Maria dan 6 bulan kemudian atau beberapa bulan kemudian Maria melahirkan. Orang pasti bertanya-tanya, bayi prematur tapi kok sehat gitu ya. Di tengah-tengah kebingungannya seperti ini, Tuhan izinkan Kaisar Agustus untuk memberikan perintah sensus penduduk, sehingga Maria dibawa oleh Yusuf pulang ke kampungnya, ke Bethlehem. Selesai semua persoalan, bukan? Semua pergumulannya Tuhan yang buka jalan baginya. Saudara, kita berada di tahun 2020 yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Kita memasuki masa-masa yang sulit. Namun kita boleh melalui hari demi hari. Itu adalah kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita sudah mengalami kuasa Tuhan. Pertanyaannya adalah, yakinkah saudara dan saya, mengimanikah kita bahwa di dalam menjalani hari-hari yang akan datang, tetap ada Tuhan bersama dengan kita? Mari saudara, kita yang sudah mengalami kuasa Tuhan, kita belajar untuk mengimaninya. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauhi Tuhan, tapi mari kita terus mengimani bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan satu kesaksian. Kita lihat di layar ini ada gambar-gambar spanduk dari Bimbel Cahaya Kasih. Ada angka 1 berarti tahun pertama gambarnya seperti itu, kedua dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika mau memulai Bimbel Cahaya Kasih, terjadi kegentaran besar di dalam diri saya. Bukan hal yang mudah di awal-awal tahun pertama, tapi luar biasa. Tuhan menyediakan orang-orang yang benar-benar melengkapi terjadinya Bimbel Cahaya Kasih. Saya boleh belajar kurikulumnya. Ketika saya membutuhkan meja, kursi, dan seluruh perlengkapan kelas, Tuhan sediakan jemaat Tuhan untuk ambil bagian. Seorang carpenter yang luar biasa. Saya membutuhkan spanduk, ada seorang desainer yang luar biasa. Apapun yang saya butuhkan Tuhan limpahkan, Tuhan sediakan. Bahkan saudara dan saya dilibatkan untuk menjadi orang tua asuh. Jadi donatur untuk mendanai Bimbel Cahaya Kasih. Saya membutuhkan guru-guru, Tuhan sediakan. Sehingga tahun demi tahun, sampai tahun yang keempat, saudara, memasuki tahun yang keempat terjadi kegentaran yang besar dalam kehidupan saya. Sampai saya harus sharing kepada seorang mem, gak tahu kenapa ya mem, mau masuk tahun yang keempat ini saya takut sekali. Ketakutan ini hampir sama ketika awal-awal saya akan memasuki tahun yang pertama. Apa yang terjadi Bapak Ibu? COVID terjadi. Namun kita melihat Tuhan menolong dan memampukan. Luar biasa. Walaupun COVID boleh terjadi, anak-anak tetap belajar. Semuanya Tuhan terus pelihara dan cukupkan. Dan inilah spanduk tahun yang kelima yang akan kita buka pendaftaran murid baru Desember ini. Dan pelajarannya mulai pada bulan Mei. Saudara, hampir 5 tahun sekolah ini boleh ada karena Tuhan yang menyatakan kuasanya. Dan kita belajar terus mengimaninya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang melengkapi.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan melewati malam 24 ini dan kita akan sambut Natal dengan hidup yang memuliakan Tuhan seperti Maria, dengan mengalami kasih Tuhan dan mengalami dan mengimani kuasanya. Itu diwujud nyatakan dengan kerendahan hati dan kerelaannya untuk dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari saudara, kita akan saat teduh sambil menyanyikan lagu ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama kita naikkan "Oh Malam Kudus". Allah yang Maha Agung, kami memuji nama-Mu karena Engkau membuat malam ini menjadi peringatan akan Kristus yang hadir bagi dunia
dalam Yesus Tuhan kami, Engkau berkenan menyatakan rahmat dan pengharapan. Pengharapan yang Tuhan berikan seperti hadirnya cahaya di malam hari. Cahaya ilahi yang mengenyahkan kegelapan. Kita naikkan baitnya yang kedua. Kita masuk dalam doa syafaat. Di malam terang lilin ini, tak kalah kegelapan dunia di dalam kesuraman karena masa pandemi, kami boleh memperingati akan kehadiran Kristus melalui kelahirannya di malam Natal ini. Sebagaimana lilin yang kami genggam, cahaya ini menerangi kegelapan. Demikianlah cahaya ilahi, cahaya sorgawi melalui kehadiran Kristus membawa pengharapan, membawa sukacita, sehingga kegelapan ini boleh sirna. Tak kala kami menyambut Yesus yang lahir di Bethlehem, di kandang domba itu, untuk lahir dalam kehidupan kami, dalam setiap hati kami. Bapa Surgawi, saat ini kami bersatu bersama. Biarlah tak kala kami menggenggam lilin, kami boleh terus berjalan di dalam cahaya atau terang Kristus, karena dia adalah terang dunia. Sehingga kami boleh terus berjalan dalam terang firman-Mu dan boleh hidup menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah dengan komitmen baru kami mau Tuhan terus mengiring Tuhan dengan setia, mengisi hari-hari depan untuk boleh terus menyatakan terang Kristus melalui kehidupan kami. Engkau berkati gereja-Mu ini Tuhan, Gereja Kristus Jembatan Hitam, baik pusat maupun pos Cengklong. Biarlah kiranya boleh bercahaya di tengah-tengah dunia, di mana gereja-Mu boleh ada, baik di Jembatan Hitam, Jakarta Barat dan sekitarnya, maupun di pos Cengklong, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Biarlah kiranya kasih Kristus dan kuasa itu boleh nyata melalui kehidupan jemaat Tuhan. Engkau dipermuliakan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dan jemaat Tuhan boleh bertumbuh, terus boleh hidup berkemenangan di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. Kami terus berpengharapan kepadamu. Engkau berkati untuk setiap program-program yang ada dalam gereja-Mu Tuhan. Biar boleh terus menyentuh jemaat Tuhan, yang boleh menumbuh kembangkan jemaat, bahkan boleh menjadi berkat buat masyarakat. Engkau berkati setiap program sekalipun dalam kendala oleh karena masa pandemi. Melalui ibadah, melalui program-program yang melalui online kami tetap lakukan untuk boleh terus menjadi berkat. Kami menyerahkan untuk kemajelisan gereja-Mu,
maupun untuk rohaniwan, bahkan juga untuk setiap aktivis. Dan juga Tuhan, kami teringat dalam masa pemilihan atau pembentukan kemajelisan periode yang baru 2021 hingga 2024. Engkau berkati Tuhan, untuk biar setiap pribadi yang terpanggil untuk bersedia duduk dan mengambil peran menjadi pelayan Tuhan melalui kemajelisan ini. Engkau berkati juga untuk rohaniwan, secara khusus bagi penatua khusus Hendy yang akan masuki jabatan kependetaan dalam persiapan, dalam proses kependetaan ini. Tuhan berkati sehingga sampai pada harinya kami boleh mengadakan penabisan kependetaan, bahkan juga bersamaan dengan ibadah emeritasi yang tertunda dari pendeta Yusak. Kami berdoa Tuhan berkati seluruh rencana ke depan, biarlah Engkau yang memampukan kami melakukannya. Engkau berkati untuk program secara khusus bagi pendidikan yang boleh kami kelola melalui PAUD Cahaya Kasih. Kami berdoa Tuhan biar Engkau berkati guru-guru yang mengajar. Engkau berkati untuk setiap orang yang terlibat dalamnya, para donatur kami, orang tua asuh, jemaat yang terbeban untuk boleh ambil bagian, sehingga PAUD Cahaya Kasih ini boleh terus ada dan menjadi berkat bagi anak-anak di sekitar Cengklong dan sekitarnya, sehingga mempersiapkan mereka masuk dalam dunia sekolah. Dan biarlah itu menjadi panggilan kami, mereka boleh masuk dalam dunia pendidikan. Tuhan berkati, kami menyerahkan untuk pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran baru di tahun yang depan. Tuhan memberkati agar biarlah kiranya banyak anak-anak yang boleh datang persiapkan untuk masuk dalam dunia belajar. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, menyerahkan untuk pemerintahan kami, menyerahkan untuk pemerintahan di daerah-daerah. Biar terus mereka secara sinergi boleh Tuhan memberkati, khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya dengan adanya vaksin, biar boleh membuat kami dapat bersosialisasi, dapat beraktivitas, dapat bekerja dengan lebih baik lagi, untuk boleh negeri ini lebih maju lagi. Kami berdoa Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa seru kami yang kami alaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lilin boleh dimatikan. Tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian pengutusan. Tuhan mau kami bercahaya. Tuhan mau setiap kita selalu bercahaya, memancarkan terang sinar-Nya. Kita naikkan pujian ini, bait 1 dan 2. Dimanapun ku berada,
Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah malam terang lilin ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menjadi saksi Kristus yang setia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Enemy godlike. Cah, kalah lagi. Defeat. Males main begini kalah mulu. Mending nonton TV. Ya, Anda yang pakai baju biru, jangan habis kangen main Apa? game. Anda pasti pusing. Alangkah baiknya Anda belajar jadi sapi. Kita sedia gelas, piring, dan lain-lain. Semua ini ada di sapi. Sapi. Selamat sore pemirsa, saya Cynthia Adeline. Saya ingin menginformasikan bahwa saat ini banyak sekali tempat-tempat wisata dan tempat ibadah yang ditutup, seperti gereja, masjid, dan wihara. Semua warga diharapkan untuk menetapkan himbauan pemerintah seperti memakai masker, mengikuti protokol kesehatan, dan berjaga jarak saat berpergian keluar. Saat ini saya berada di salah satu gereja. Gereja ini mengikuti himbauan pemerintah. Gereja ini ditutup sementara. Saat ini saya bertemu dengan Bapak. Bapak Saiful. Oke Pak, apa yang sudah dilakukan oleh gereja ini? Apakah sudah mengikuti protokol kesehatan? Oh, sudah tentu. Baik sekali gereja ini sudah menerapkan protokol yang sangat baik ya. Di antaranya sudah disemprot disinfektan. Bagaimana orang-orang yang beribadah di sini? Apakah masih beribadah atau berhenti sementara? Ya, kami sudah ibadah secara online ya, tidak offline, tidak ada yang datang ke gereja lagi. Ya, itu saja. Oke. Sekian berita dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Wah, ada berita penting nih. Terus kasih tau teman-teman gue nih. Woi, lu udah pada tahu belum BTS comeback kapan? Tanggal 20 November. Oh iya ya, oke. Itu berubah jadi naga kan? Tuh, ganteng banget tuh. Gila sih. Udah nggak ada yang bisa nandingin ya, bener-bener. Boleh. Ulti saja. The best. Mantap. Banget. Sumpah keren sih. Wah. Berita apa? Ada di TV di papan ini. Nanti kita ngobrol lagi di kumpul kayak gini. Iya loh, kata mamaku besok kan mau boleh kumpul kayak gini lagi. Iya benar. Ya udah, dan kita pulang. Oh, itu lu main lah. Sini lu jangan banyak main game dulu lu. Sini. Lu bener nggak salah lihat kan? Iya, tadi pagi gue liat di TV begitu. Berarti kalau pandemi makin meluas, otomatis semua ibadah bakal ditutup. Gereja kita pasti juga bakal ditutup. Gereja kita gimana? Kita udah siapin Natal dari kemarin. Kalau gini caranya Natal kita bisa bubar ini. Ya, gimana lagi, itu kan buat pemerintah. Mau ngelawan. Gua nggak mau tahu ya. Natal kita harus tetap jadi ya. Gua nggak mau tahu. Banget sih jadi orang sini ya. Kalau gini caranya Natal kita bisa berantakan nih.
Gue nggak mau tahu nih, Natal ini harus tetap jadi. Gue harus ngelapor ke Happy nih. Bobby, salam Bobby. Oh iya iya. Duduk dulu Bob, duduk. Yo, Buka masker ya. ya buka masker nggak apa-apa. Saya bisa iklannya. Baru pulang kerja. Ya. Cici apa kabar? Baik. Apa Kalau Bob? kabar saya sih kurang sih. Kenapa ini? Dia baru mendengar kabar dari si Steven. Dia baru melihat berita. Katanya pandemi di Indonesia ini makin luas dan rumah-rumah ibadah bakal ditutup sih. Iya, beritanya begitu Bob. Semua kegiatan akan dibatasi gitu. Baik itu dalam gereja, pendidikan, pekerjaan, semuanya serba dilakukan di rumah saja. Jadi Natal kita selama ini untuk kita siapin mau gimana? Mau tidak mau kita harus melaksanakannya sesuai dengan prosedur, harus online. Online. Iya, Ibadah. online. Iya, ibadahnya online Bob. Ibadah online itu kayak belanja sih. Saya yakin ini nggak bakal efektif buat remaja kita sih, terutama yang cewek. Mereka itu nanti ibadah online itu di shootnya masuk ke YouTube kan? Iya, masuk ke YouTube. Setelah rekaman baru ditonton hari Minggu seperti hari Minggu bisa. Anak cewek itu buka YouTube buat nonton Korea sih, food vlogger, makan-makan. Mereka mana mau nonton ibadah di YouTube, terutama anak cowok. Dia main HP itu buat game. Jangan begitu. Nanti kita akan jelaskan sama mereka, Bob. Kalau saat sekarang ini hari Minggu kita tidak bisa sama-sama di gereja. Kita online. Nah, supaya kita saling mengerti satu dengan yang lain, gimana kalau kita bikin rapat aja, Bob? Iya, kita rapat dulu, kita rapat bersama di Google Meet. Kita bahas sama-sama apa yang sudah direncanakan supaya dapat terwujud di Natal ini. Ini sebagai kenang-kenangan di masa depan, ya. Kita ibadah secara online, Natal kita tetap jalan sekalipun kita tidak dalam situasi gereja gitu loh. Tetap dari rumah gitu. Dan kita tetap punya kebersamaan. Jangan hanya gara-gara pandemi ini kebersamaan kita hilang, kemudian untuk bersama-sama sama satu dengan yang lain lagi hilang gitu loh. Jangan kayak gitu. Mungkin menurut kamu seperti itu, belum tentu kenyataannya seperti itu, Bob. Oke deh, nanti saya kalau ketemu teman-teman saya bakal kasih tahu kalau kita bakal ada rapat Zoom. Iya, kita akan rapat Zoom besok malam ya. Tapi sekarang JP akan mengumumkan di grup kita dulu supaya ada persiapan supaya bisa waktunya pada esok hari jam 7 malam ya. Kita akan kasih tahu sama-sama ya. Oke deh, Ci. Semoga dimengerti keadaannya. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Ci. Oke, makasih ya. Oke. Dadah, Ci. Iya. Gila sih, diskon di Shopee ini gede-gede banget. Ih, keren lagi. Malah bintang iklannya ganteng-ganteng. Apaan sih? Mainnya cukup banget. Kalau nggak bisa main, mendingan gak usah main. Ih, daripada kayak gitu mendingan beli di Shopee aja. Keren tahu. Apaan sih kau? Aku lagi main. Woi, kalian udah pada lihat WA di grup belum? Emang WA apa? WA dari Kak Happy. Apa sih WA kayak gituan? Ribet tahu, sorry ya, gue sibuk. Oh iya, katanya kita disuruh meet biar kita ngebahas tentang ibadah online, Natal online. Ih, kegiatan kayak begitu doang. Kita itu udah tahu ya, kita itu ibadah online, Natalan online, terus mau pada ngapain? Kalau kalian mau tetap ikut kegiatan kayak gitu, ya udah kalian aja, aku sih nggak ikut. Gak apa-apa, Ne, biar kita ada kebersamaannya sama remaja lain. Iya, Nak. Ayo, Ne, ikut aja. Ikut aja. Iya, daripada kalian berisik. Ayo. Oke, tapi kalian jangan berisik dulu ya. Ya. Shalom semua, selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk bergabung malam hari ini di Google Meet. Hari ini kita berbicara dan rapat bersama ini tentang bagaimana persiapan Natal kita melalui ibadah online. Semoga kegiatan ini dapat dilancarkan dan teman-teman semua setuju ya. Terima kasih. Jika ada pendapat lain dipersilahkan. Ya Ci, saya setuju Ci. Saya bakal bantu bikin videonya.
Gue sibuk banyak kerjaan. Serah aja. Nanti saya bantu ajak teman-teman. Oke Ci, ntar kalau ada waktu saya ikut. Tapi kalau nggak ada, jangan dipaksa-paksa ya Ci. Oke teman-teman, mungkin ada pendapat lain yang mungkin kita bicarakan malam hari ini, atau semua sudah pada setuju? Daripada kayak Zoom nggak penting kayak gini, mendingan kita belanja online. Teman-teman, kenapa kalian bisa punya pikiran kayak gitu sih? Kan kita tahu kan, Natal itu sebenarnya hari yang paling kita nantikan selama tahun-tahun. Ini adalah hari yang spesial di mana cuma ada sekali dalam setahun, di mana hari kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Hari di mana akan ada senyuman, hari di mana akan ada penampilan-penampilan, hari di mana akan ada kesukaan besar yang datang dalam dunia ini. Kalau kalian lebih mementingkan ego kalian, ibadah kalian hanya sekedar formalitas. Ibadah hanya sebagai kalau sempet. Gimana kita bisa mendapatkan makna Natal yang sesungguhnya? Saya sendiri pun tahu kalau misalnya ngisiin waktu itu sebenarnya nggak gampang. Tapi kalau ibadah hanya dijadikan sampingan, kita nggak bakal pernah mendapatkan apa arti ibadah kita yang sejati. Jadi saya sebagai ketua ingin mengajak kalian untuk tetap ibadah walaupun online. Kita harus tetap memakai sepenuh hati kita agar kita tetap menemukan makna Natal kita yang sejati. Oke teman-teman? Kok sebelumnya gue minta maaf udah ninggalin lo di taman kemarin. Ya udah, ayolah teman-teman, pada setuju ya. Oke, karena kita sudah selesai mendapatkan solusinya, sekarang kita tinggal menentukan kapan kita boleh bersama-sama untuk latihan untuk kegiatan online kita ini. Saya harap semua teman-teman dimanapun, hari apapun, nantinya teman-teman semua pada setuju dan datang ya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi.
turut bekerja dalam segala sesuatu. Perayaan Natal kali ini boleh kita dipenuhi rasa ucapan syukur, rasa kegembiraan, sukacita, dan damai sejahtera. Natal kita boleh lakukan apapun yang bisa kita lakukan, sekalipun dalam situasi kondisi yang sedang terjadi, namun tidak menjadi alasan bagi kita bersungut-sungut, apalagi kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Biar boleh kita memancarkan makna Natal kali ini di dalam kekeluargaan kita, komunitas kita, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik dalam masa depan kita, dan terlebih kita boleh menjaga senantiasa kehidupan kita dan tetap mencari yang berkenan kepada Tuhan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.